إلى أهل المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه وتابعين إلى يوم الدين ثم رحم بيننا وما هدينا والجد وجنتنا والأول والشرحين وملائكة المقربين خصوصا مؤلفة الكتاب وخصوصا إخوة الصالحة وصاحب الحاجة شول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Semua rahim kubur minal minat wal muslimat min masyarakat qurabiha khususan ila abaina wa abaikum syawlul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu, cicit kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminin, minat, di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dima'afkan oleh Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima oleh Ta'ala, dan semoga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu, cicit yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syawlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa lana wa ahlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bi kulli imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qiblata. Allahumma akrimna minka min fahmi akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina hadal mursalin wa ilhamul malaikatil mukarramin. Ilahana maqsuduna wa rataqamatulbuna atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surau dan serta kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan ban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah taala karena kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan investment kita melalui majelis taklim. Dan malam ini kita buka sekali lagi perpadukan kitab Al-Hikam. Baik dan sekalian, jadi menurut catatan saya kita masih dalam bab andaikan nur imanmu telah terang pasti dapat melihat akhirat. Dalam muka surat 175, betul? Atau 174? 174, makalah ke 149. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa 'alaiha wujudu absar la dhaharat sifatu in mahallat mukawwanatuhu. Artinya lebih kurang, andaikan Allah tidak zahir pada benda-benda alam ini, tidak mungkin adanya penglihatan padanya. Dan andaikan Allah menzahirkan sifatnya, pasti lenyaplah alam bendanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Artinya lebih kurang, ketika Allah bertajalli kepada bukit, di atas bukit, hancurlah atau lenyaplah bukit itu, sedang Nabi Musa jatuh pingsan. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, hijab Allah itu berupa cahaya, berupa nur,
andaikan dibuka pasti akan terbakar segala sesuatu yang menghadapinya. Alhamdulillah. Itulah Tuhan ya. Kuasanya Allah SWT boleh menutupi dengan cahaya. Jadi kita bisa melihat, saya bisa melihat tuan-tuan melihat saya, karena tidak ada tabir, tidak ada tutup. Tapi Allah bisa menutup mata kita yang mata yang telanjang begini ini, tidak bisa melihat bahwa di depan kita itu ada benda. Benda yang gaib. Bukan hanya Allah, ada malaikat, ada jin, ada syaitan. Bersama kita ini, kalau menurut hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya lebih kurang di bila pengajian atau majlis taklim begini ini, maka ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat turun merendahkan sayapnya dan mendoakan, artinya mengangkat tangannya mendoakan, ya Allah maafkan yang belajar, maafkan yang mengajar. Mulai kita salam tadi sampai kita akan salam. Berapa nih? Kata bukan puluhan ribu, ratusan ribu malaikat. Ini di depan kita, bersama kita, mendoakan kita. Tapi mata kita tidak nampak. Di samping malaikat juga ada iblis, ada setan. Setan selalu menggoda. Sejak kita akan masuk surah pagar tadi, setan sudah menunggu kita untuk mengganggu pada kita. Itu pun mata kita tidak melihat. Padahal kita melihat ini, mata ini. Nah, itulah, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Tuhan sekalian, kehebatan, keluar biasaan Allah menutup pada dirinya dengan cahaya, dengan nur. Di mana nur tadi kita tidak bisa melihat walaupun wujudnya ada di depan kita. Itu baru makhluk halus saja. Dan Allah juga maha zahir, juga maha batin. Nah, artinya Tuhan sekalian, Allah bisa dilihat, tapi juga untuk sekarang ini tidak boleh dengan mata kepala, hanya dengan hati, hanya dengan pandangan jiwa kita. Bahwa di sebalik apa yang kita lihat ini, pandangan mata ini ada sesuatu yang berlaku sebenarnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Yaitu makhluk halus, namanya malaikat, namanya jin, namanya syaitan. Alhamdulillah. Baik. Maqalah 150, azhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujudu kulli syai'in li'annahu al-zahir. Artinya lebih kurang, Allah yang menzahirkan segala sesuatu karena Allah yang bersifat batin. Dan Allah juga yang melipat atau yang melipat adanya segala sesuatu, sebab Allah itulah yang zahir, yang jelas pada tiap-tiap sesuatu. Artinya apa? Sebab alat penglihatan manusia itu serba gelap. Tidak hanya cukup dengan mata dan benda yang dilihat, dia harus dibantu oleh nur cahaya yang menerangi mata dan benda yang akan dilihat. Sedangkan Allah SWT itulah yang nurus samawati wal ardh. Allah itulah yang menerangi langit dan bumi. Walaupun kita diberi mata, Tuhan sekalian, tapi mesti memerlukan benda-benda lain yang menjadi terang. Apalagi malam begini nih, andaikan lampu-lampu ini dimatikan, saya tidak nampak Tuhan-Tuhan, dan Tuhan juga tidak nampak saya. Itulah kelemahan jasmani manusia. Walaupun sudah diberi telinga, diberi mata, diberi tangan, tapi kalau tidak dibantu dengan benda-benda yang lain, itu tidak mampu. Nah, ini kelemahan. Sebegitu manusia lemahnya, tapi kadang-kadang hanya sukses jika kita jadi sombong, jadi lupa kepada yang mencipta. Itulah anehnya manusia. Jadi Allah Ta'ala bisa menzahirkan dan bisa menutup dan bisa menzahirkan. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi tidak boleh dipertikaikan sehingga seolah-olah Allah tidak ada, sehingga Tuhan melakukan kejahatan sewenang-wenangnya hanya lantaran sembunyi di bilik atau di sebalik tabir, melakukan dosa dan maksiat dengan dakwaan bahwa Allah tidak melihat. Nah, itu kesilapan besar. Apakah demikian itu bisa terbukti? Ada orang yang tidak berilmu? Ada. Kadang-kadang sekalian ada tutup atau hijab
itu aja hijab nurani. Hijab nurani dan hijab dunia. Itu pelajaran mula-mula kita dulu. Hijab nurani yaitu orang itu tertutup dengan ilmunya. Bagaimana dia, padahal dia segi akademik, dia profesor, doktor, engineer, lawyer. Segi agama, dia sudah ustaz, tu guru, tu imam, terlebih. Bagaimana dia boleh melakukan dosa? Ini bukan karena mereka tidak tahu, paling mereka tertutup dengan ilmunya. Ilmunya itu yang menutup dirinya sehingga merasa bangga. Tak apa, aku dosa pun aku bisa buat nanti bertobat dan sebagainya. Sehingga seolah-olah apa yang dilakukan itu tidak dosa, tidak maksiat. Mengucapkan, melakukan sesuatu sewenang-wenangnya. Itu namanya orang tertutup dengan nuraninya. Dengan ilmunya bisa menutup dirinya. Nah, jadi oleh itu hati-hati. Pernah diingatkan oleh Hujjatul Imam Al-Ghazali, jangan dijadikan ilmu itu menjadi hujah atau menjadi tanda bahwa kita ini adalah tertutup atau kita ini menjadi lupa kepada Allah Ta'ala. Kan ada kalau tuan-tuan punya kitab kecil namanya Ayyuhal Walad, di sana disebutkan dengan ilmu belum tentu Anda bisa selamat daripada melakukan dosa dan selamat dia bisa berjaya dalam melakukan taat. Jadi tuan-tuan, kita tidak dibenarkan atau tidak boleh hanya dengan ilmu terus kita mengatakan dengan ilmu aku tidak akan melakukan dosa dan maksiat. Itu kebohongan. Malah justru sekarang kita lihat mereka yang pintar-pintar itulah yang korupsi, yang menipu, yang berbohong, yang fitnah, yang hasad, yang dengki. Mereka bukan orang goblok, tuan-tuan. Mereka orang-orang pintar. Jadi tidak menjamin dengan kepintarannya itu adalah terbebas daripada dosa. Dan juga tidak menjamin dengan ilmunya itu, dengan kepintarannya menjadi orang taat kepada Allah Ta'ala. Mestinya kalau dengan kepintarannya, dengan kesarjanaannya itu membuat taat kepada Allah, pas maghrib ini penuh, tuan-tuan. Karena rata-rata orang-orang kita sarjana semua. Kalau tidak, setidaknya lulus tingkatan, tuan-tuan sekalian. Dan itu mumtaz atau excellent. Pintar itu. Tapi kenapa membiarkan ibadah itu tidak penuh dan sebagainya? Nah, itu namanya hijab nurani. Dan itu paling bahaya, tuan. Kalau hijab dunia, memang orang itu yang maksiat, hari-hari melakukan dosa dan maksiat, itu namanya hijab dunia. Dan Allah SWT bisa menutup segala-galanya dan bisa membuka segala-galanya. So tidak ada rahasia bagi Allah SWT. Oleh itu tuan-tuan kena berhati-hatilah. Nah, jangan seolah-olah Allah tidak tahu. Baik. Makalah 151. Abaha laka an tanzuru ma fil mukawwanati wa ma adina. Wa ma adina laka an taqifa ma'a dhawatil mukawwanat. Qul yanzuru ma dha fis samawat fatakhalaka babul afham wa lam yakul ungdurus samawati li alla yadulluka ala wujudil ajram. Artinya lebih kurang, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan engkau melihat alam sekitarmu, tetapi Allah tidak mengizinkan engkau berhenti pada benda-benda alam, benda-benda alam yang kita lihat tadi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud lebih kurang, katakanlah ya Muhammad, perhatikanlah apa yang di langit-langit itu. Perhatikanlah apa yang di langit-langit itu. Allah membukakan bagimu jalan untuk mengerti. Karena itu ia tidak berkata perhatikanlah langit-langit itu, supaya tidak menunjukkan kepadamu adanya benda-benda itu. Nah, coba perhatikan ayatnya. Allah berfirman, perhatikanlah apa yang ada di langit, bukan perhatikan langit itu. Coba bayangkan. Jadi situ ada satu penganalisa, ada satu kajian, ada sesuatu yang harus dicari. Di sebalik langit itu ada sesuatu yang luar biasa. Itu pasti begitu. Perhatikan apa yang ada di bumi, perhatikan apa yang ada di langit. Kalau kita kembangkan pelajaran ini, walaupun firmannya perhatikan apa yang ada di langit, kita juga mesti memperhatikan apa saja. Perhatikan apa di sebalik apa yang dikatakan seseorang itu. Jadi kita harus mencari rahasia di sebalik itu ada apa. Perhatikan apa yang ada pada orang itu, bukan perhatikan orang itu. Perhatikan apa yang ada pada orang itu. Jadi kita menjadi orang teliti.
Itulah masalah teman sekalian. Sebagaimana Allah Ta'ala ya mencabar pada intelektual, baik itu jin atau manusia. Rujuk dalam surah Rahman tu, insyaAllah ayat 30 atau 33 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Allah mencabar tuan sekalian bagi intelektual jin dan bumi. Firman-Nya, hai golongan jin dan bumi, jin dan manusia, minta maaf. Hai golongan jin dan manusia, jikalau kalian mampu nak meneroka langit dan bumi, terokailah, selidikilah, kajilah. Tapi ingat, kalian tidak akan mampu mengadakan kajian kecuali mereka yang berilmu pengetahuan. Orang berilmu pengetahuan. Jadi sekalian, sultan di sini diartikan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi yang boleh maju, yang boleh move on, yang boleh terus berubah itu orang yang berubah ilmu. Kalau ilmu ditambah hanya stagnan, tidak dulu kini selamanya, yaitu adalah orang yang tidak mau bergerak. Dalam hadis sahih dari Imam Tabrani, salah satu di antara orang masuk neraka tanpa hisab adalah orang yang bangga dengan kebodohannya. Ini hati-hatian, itu mudah akan diperbodohkan oleh orang lain dan sebagainya. Islam tidak mengajar begitu. Baik, oleh karena itu sekalian, perhatikan ayat Allah itu, perhatikan apa yang ada di langit. Oke, Tuhan ya. Jadi sekalian begitu juga. Tatkala Tuhan melihat apapun juga, jangan melihat apa yang dikatakan. Kalau dalam kaidah mahfudzah menyebutkan unzur ma qal wala tanzur man qal. Perhatikan apa yang dikatakan. Jangan memperhatikan siapa yang berkata. Apa yang dikatakan itu perhatikan. Kalau siapa yang berkata, kita menjadi bias. Kita menjadi pak turut. Pokoknya cakap dia mesti benar. Ini yang bahaya. Jadi perhatikan apa yang dikatakan. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar-benar. Tapi kalau kamu memperhatikan siapa yang berbicara, siapa yang berkata, nah itu akhirnya kita menjadi orang yang OKB, bos, yang tidak kritis, yang tidak mau menerima perubahan. Wallahu alam. Sebab benda-benda itu adalah buatan yang rusak dan tidak kekal, maka jangan sampai tertipu sehingga engkau sangkakan berdiri sendiri seolah-olah terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Lataiful Iman tersebut, alam benda ini tidak ditegakkan untuk engkau perhatikan, tetapi untuk engkau perhatikan padanya kebesaran kekuasaan Allah yang mengatur. Di sebalik apa di sebalik yang kita lihat itu ternyata ada kuasa yang luar biasa. Itu Allah, itu tujuannya. Jadi bukan perhatikan apa alam itu apa, bulan itu apa, bintang itu apa, langit itu apa, tidak. Di sebalik terjadinya bulan, bintang, langit dan sebagainya ini, itulah ada kuasa mutlak, yaitu Allah Ta'ala. Jadi akhirnya tatkala kita melihat flora, fauna atau keindahan alam, atau kita di pinggir pantai melihat sunrise atau sunset, dua sekalian kita akan keluar kata-kata subhanallah. Allah yang kita puji, Allah yang kita banggakan, bukan melihat indahnya alam itu, karena alam selalu berubah-ubah. Sekarang kita tengok baik, besok tidak. Tuan petang balik daripada pejabatnya di KL katanya balik, petang-petang tuh gambarnya langit di sebelah barat tuh berbeda-beda. Malam ini indah sekali, ada macam pulau-pulau begitu. Besok gelap karena mendung, besok keluar lagi, kan begitu. Itu pun menunjukkan bagi kita bahwa alam tuh selalu berubah. Jadi kita pun jangan melihat alamnya saja, tapi merubah tuh siapa? Yang merubah tuh siapa? Adanya yang merubah tuh siapa? Itulah tauhid, tuan-tuan. Baik. Makalah 152. Al-aqwanu sabitatun bi isbatihi wa mamkhuwatun bi ahadiyati dzatih. Artinya lebih kurang, alam ini ada bila ditetapkan oleh Allah. Tetapi alam ini akan musnah, akan lenyap dengan keesaan zat Allah. Maksudnya apa? Keesaan zat Allah yang tidak bersekutu
atau berbanding itu melenyapkan segala apa saja, yakni tetap Allah yang tunggal dan segala sesuatu selain Allah bayangan belaka dan bekas buatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akhirnya ini nih dalam ayat di beberapa ini semua kita digiring supaya kita mentauhidkan hanya Allah yang menggerakkan segala-galanya. Termasuk ini komen kita sedikit tuan sekalian ini. Kan baru hari Sabtu ini kita masyarakat di 6 negeri itu mengadakan pesta demokrasi. Waktu pesta demokrasi alhamdulillah aman tentram selesai dengan berhasil. Kalau sudah adanya pertandingan, adanya perlawanan, itu mesti adanya menang dan kalah. Itu pasti. Jadi dalam ajaran itu dengan tauhid nanti, kalau tuan-tuan tidak sanggup menjadi orang kalah, jangan bertanding. Kalau sanggup menjadi orang menang, jangan bertanding. Karena risiko orang bertanding atau berlawan di kalah dan menang, sukses dan gagal itu pasti. Dalam keadaan yang lain, kalau Anda tidak mau dipecat daripada jawatan, jangan menduduki jawatan. Enak kan? Kaidahnya senang. Kalau tidak mau dipecat, tidak mau diusir, tidak mau di demo, ya jangan jangan mempunyai jawatan. Kalau sudah sanggup mempunyai jawatan, sanggup risikonya. Begitu juga dalam kita melalui pertandingan, ya sanggup menang dan sanggup kalah atau berjiwa besar. Tapi ini kadang-kadang ini kita lemahnya tuan sekalian. Kalau orang kafir dapat orang Islam nih kalah meroyan, kalah ngomel saja. Ini namanya dia sudah tidak ada tauhidnya itu. Dia hilang saat dia berbicara begitu, saat ngomel sampai sekarang dah habis, selesai sudah lah. Kita bertauhid kembali, bekerja, mari yang menang teruskan bagaimana untuk bertanggung jawab dengan dengan anak buahnya atau rakyatnya dan sebagainya. Yang kalah yang mencari postmortem, kenapa sudah, bukan geremeng macam kumbang. Ini tidak tepat dengan tauhidnya. Seolah-olah rukun iman yang ke-6 itu menjadi hilang. Jadi takdirnya sudahlah. Jadi kalau itu kita sarankan bagi yang menang dan yang kalah itu ada adabnya. Islam mengajar. Waktu tuan-tuan menjadi orang sukses atau orang yang menang, orang yang berjaya, orang yang berhasil, adabnya apa? Adabnya ikut Rasulullah SAW. Ketika Nabi membuka kota Mekah, balik dari Madinah setelah hijrah bersama dengan 12.000 askar lebih kurang untuk membebaskan kota Mekah daripada jahiliyah. Maka bila sampai di Mekah, tidak ada peperangan langsung, tidak ada perlawanan langsung, bahkan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melihat suasana begini, apakah Allah memuji Nabi kita? Apakah Allah mengatakan, ya Muhammad, you the best of the best lah, you pikiran you brilian lah, otak you brilian lah, strategi you menjadilah, you bagus lah, you hebat. Tak ada. Yang Allah keluarkan, yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath. Ini bila datang pertolongan Allah dan terbang kota Mekah, dan kau melihat Muhammad mereka berbondong-bondong masuk Islam, maka tugas kamu Muhammad yang menang ini fasabbih, basabbih bihamdi rabbika, pujilah nama Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Itu tugas orang sukses, tugas orang menang, adabnya orang menang. Puji nama Allah dan minta ampun. Tapi pertama kali yang keluar dari mulut, ini pertolongan Allah, ini pertolongan Allah. Tapi jangan hanya mulutnya saja, diikuti dengan memuja-muji Allah SWT dan minta ampun. Kenapa minta ampun? Takut kita menjadi lose control. Sebab orang kalau sudah sukses, orang kalau sudah menang, mulutnya tengok celupar, teriak sana, teriak sini, seolah-olah dia yang paling hebat. Ini bahaya. Atau kalau mulutnya bagus, body language-nya ini keluar daripada rumah, keluar dari pejabat, kalah King Kong, petita macam yo-yo-o. Ini bukan ajaran Islam, teman-teman. Kalau Anda mengaku Islam itu salah. Islam tidak mengajar begitu. Nabi sendiri, seorang utusan Allah yang successful untuk membuka kota Mekah, tapi Allah tidak memuja-muji Nabi, tapi Allah menyebutkan bila datang pertolongan Allah, itu yang ditunjukkan. Oke.
Itu adab orang yang menang. Kalau adab yang kalah bagaimana? Ikut adab Nabi Adam kita atau kita nenek kita. Tatkala beliau diusir daripada surga ke dunia. Bayangkan mas sekalian, karena melanggar undang-undang akhirnya diusir, menjadi terpuruk, menjadi terhina, terisolir, terbuang. Dalam keadaan yang terpuruklah. Apa yang keluar dari mulut manusia pertama di dunia ini? Hanya mengakui kesilapannya dan berdoa. Dan doa ini tuan dan puan hafal semua itu. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Jelaskan. Ya Allah, kami zalim ya Allah, kami goblok ya Allah, kami bodoh ya Allah, kami terlupa ya Allah, kami hina. Macam-macam lah mengaku salah. Kalau Tuhan tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami tidak akan rugi. Itu lesan pertama manusia ada di dunia. Tatkala terpuruk, terhina, terisolir, terfitnah. Nah, gitu ceritanya begitu. Tapi pada kita mau ngomel sana ngomel sini, pasal you lah begini, pasal lu gue begini, pasal entah. Ini pasal orang lain saja. Gimana ini? Ini kesilapan kita dibetulkan sekalian. Kita hanya takut hanya kepada Allah, bukan takut selain Allah Ta'ala. Coba waktu khutbah nih, ini kan untuk khutbah hari Jumat. Tok imam kita, khatib kita mesti membaca ini karena rukun dalam khutbah. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintah takut hanya kepada Allah. Itu di mimbar betul, bagus, sahih. Di surau, di masjid sahih. Tapi bila jadi padang sana, di dewan orang ramai, kok omongnya jadi lain. Islam terancam, ini Yahudi, ini Nasrani, ini komunis, ini liberalisme. Apa nih? Ajaran apa ini? Kita dia takut kepada komunis, diajar takut pada Yahudi, takut Nasrani. Tak ada lah. Itu syirik tuan-tuan. Takut hanya kepada Allah. Betul kan tu? Kalau tuan terperangkap dengan situasi ini, minta ampun pada Allah Ta'ala. Karena takut hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, itu contohnya begitu. Banyak berlaku begini ini. Jadilah kita betulkan. Di sini semuanya tuan-tuan, kembali pada pelajaran kita ini, apapun yang berlaku itu tidak terlepas daripada keputusan Allah. Allah segala-galanya. Nah, ini oleh karena itu ya kita betulkan akidah kita. Jangan sampai kita terperangkap, terprovokasi dengan suasana begitu. Namun kadang-kadang kita ini kelirunya. Itu nantilah kita memandang bukan yang apa yang dikatakan, tapi memandang siapa yang berbicara. Kalau kita menilai siapa yang berbicara, itu timbul itu yang tidak adil, bias tadilah. Akhirnya tuan-tuan terperangkap tanpa dengan ilmu. Kita mesti kritis lah. Salah mesti katakan salah, yang benar katakan benar. Jadi ini kembali bahwa apapun terjadi kembali kepada Allah. Pengertian innalillah wa inna ilaihi raji'un itu jangan dikatakan pada orang mati aja. Segala kerja kita, apapun kita, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir tuan-tuan dalam bab ini makalah 153. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnuna fika fakun anta dhamman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Coba ini sarananya nih. Solusinya begini. Orang-orang memuji padamu disebabkan oleh apa yang mereka sangka ada padamu. Kerana itu engkau harus mencela dirimu karena apa-apa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu. Orang memuji kita nih tuan-tuan, karena mereka tidak tahu kejelekan kita. Mereka tidak tahu rahasia kita, bagi kita itu juga jahat atau jelek. Maka dia itu tatkala dipuji, ya kita harus sadar. Karena kita tahu bahwa diri kita tidak layak untuk dipuji. Bahkan pujian hanya milik Allah SWT. Kita ada baca 17 kali setiap sholat, coba bayangkan. Itu sholat wajibnya saja. Kita dalam sholat sunnahnya lebih. Di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji. 4 perkara lillah bagi Allah yang mentadbir alam ini.
Pujian itu ada 4 perkara. Pertama, pujian Allah kepada Allah. Kedua, pujian Allah kepada makhluk. Ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Keempat, pujian makhluk kepada makhluk. Ini semuanya lillahi rabbil alamin, milik Allah. So manusia tidak ada layak menerima pujian, apalagi gila pujian. Naudzubillah min dzalik. Jadi begitulah saudara sekalian. Jadi kalau orang memuji padamu itu karena mereka sangka ada padamu kebaikan, padamu kuasa, padamu hebat, pada tak ada apa pun. Kita ni tuan dan jangankan nak makan, nak minum, nak jalan, nak celak mata pun tak boleh belaka tuan dan. Semuanya atas izin Allah Ta'ala, tak boleh. Disebutlah haula, tidak ada daya untuk mengelak dari berbuat dosa dan maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk berbuat taat, illa billah, kecuali pertolongan Allah. Untuk apa tuan banggakan begitu? Itu maksudnya begitu. Baik, jangan sampai engkau tertipu oleh pujian orang-orang yang tidak mengetahui hakikatmu. Masya Allah, sehingga seolah-olah merasa sudah sempurna dan merasa layak dipuji. Bahkan sebaliknya dari itu, engkau harus berdoa. Nah, kalau tuan-tuan ada orang memuji kepada kita, diajar ini doanya. Allahumma ja'alli khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ini kalau ada tuan keluarkan fotokopi, diajarkan, diviralkan. Artinya lebih kurang, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan ampunkan bagiku apa-apa atau dosa-dosa yang tidak mereka ketahui, dan jangan dituntut dengan apa yang mereka katakan. Yang lebih aneh lagi itu, terang-terang orang itu mencuri, terang-terang itu adalah korupsi, menipu dan bohong. Lalu berbicara, yang pendengarnya itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar. So what happened? Islam ini diapakan tuan dan sekalian? Terang-terang itu perbuatan jahat, bukan Islamik, tapi itu ada menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini satu pengeliruan, pembodohan yang luar biasa. Sangat menakutkan tuan sekalian. Mana membedakan mana baik dengan baik? Yang jelas terang gamblang dan cetawelo-welo. Cetawelo-welo itu bahasa Inggris. Bahasa Jawanya very clear. Terang sudah bersuluh lagi. Inilah. Maka dari itu, kalau tuan-tuan ternyata tidak jahat, tapi dipuji. Ini hati-hati. Waktu dipuji ucapkan ini. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa firli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni mimma yaqulun. Masya Allah. Siapa yang merasa senang dengan pujian orang terhadap dirinya, berarti ia telah mengizinkan, yakni memberi kesempatan kepada iblis, kepada syaitan untuk masuk dan merusak iman dan fikirannya. Subhanallah. Luar biasa tuan sekalian. Jadi kalau kita mengizinkan orang memuja-muji kita, itu bermakna kita excuse pada iblis itu. Silakan masuk untuk terus menggoda, merusak iman kita dan fikiran kita. Ini yang paling bahaya tuan sekalian. Kita merasa seolah yang kita lakukan macam benar saja, malah bagus saja. Kenapa? Karena ada sokongan yang luar biasa. Ini yang membahayakan begitu. Jadi tuan sekalian, kalau kita berhasil berjaya dalam apa yang kita usahakan, padahal kita tidak melakukan ketaatan pada Allah, itu nama istidraj. Tuan harus hati-hati itu antara rahmat, anugerah dan istidraj. Kalau istidraj itu kita melakukan perbuatan jahat, melakukan maksiat, dosa, tapi mendapatkan pangkat, mendapatkan dudukan, mendapat kenikmatan, itu namanya istidraj. Tidak lama akan dihancurkan Allah. Tapi kalau anugerah, semakin kita dapat, semakin tunduk, semakin humble, semakin tawaduk, semakin banyak taatnya kepada Allah Ta'ala. Itu baru namanya anugerah, itu namanya ar-rahmat. Harus dibedakan dan sekalian. Senang aja kesimpulannya. Setiap kita melakukan maksiat, tapi mendapatkan anugerah, itu namanya istidrat. Kalau kita melakukan taat, mendapatkan anugerah, itu namanya rahmat. Oke tuan ya. Alhamdulillah, selesai sudah. Bab ini agak lama kita tinggalkan. Sekarang kita teruskan tajuk baru,
sifat orang mukmin jika dipuji. Ini sebagai pencerahan daripada bab yang baru saja selesai tadi. Orang mukmin kalau dipuji bagaimana? Faqala 154, al-mu'minu idza mudhika stahya min Allah taala ayyusna alaihi biwasfi la yashadu min nafsi. Sudah masuk Isya. Kita hormati waktu Isya dulu teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rawda salatul qaimah di sayyidina wa syarafa wa darajah. Innaka la tuqul mi'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Datuk, Datin, tuan dan puan sekalian telah menghormati waktu Isya. Kita teruskan sekali lagi tuan sekalian. Jadi kembali pada tajuk yang baru akan kita bahas ini. Kita bahas dua saja. Bermana arti tadi seulang balik, seorang mukmin jika dipuji orang malu pada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Seorang mukmin yang sesungguhnya ialah yang tidak merasa dirinya mempunyai sifat-sifat yang layak untuk dipuji, sebab ia hanya merasa mendapat kurnia Allah jika ia dapat berbuat sesuatu yang baik, dan sama sekali bukan dari usaha, kekuasaan dan kehendak dirinya sendiri. Itulah tuan-tuannya orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang antara lisan, hati dan perbuatannya sama. Jadi dipuji menjadi malu kepada Allah, karena dia tahu pada dirinya tidak ada kelayakan untuk dipuji. So bagaimana kalau pada orang tu, kalau tidak dipuji malah marah. Kalau tak dipuji, tidak memuji usahanya, dia masalah marah. So maknanya dia bukan orang yang beriman, bukan orang mukmin. Sebab orang mukmin tidak mau, dia malu. Jadi kalau dia minta dipuji, berarti gila pujian, itu jelas itu orang munafik, bukan orang mukmin. Karena kebalikan orang-orang mukmin adalah munafik. Karena orang mukmin mesti orang yang melakukan 3 in 1, antara mulut, hati dan perbuatan mesti sama. Kalau tidak, itu tadi munafik. Jadi oleh karena itu, dan kalau tidak ada keterlanjuran, dia suka sangat dipuji, ya kita berhentilah tuan dan sekalian. Tak payah macam itu, tak ada gunanya. Karena kita memang tidak layak untuk dipuji. Baik, terakhir yang makalah 155, ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li dhann ma indahu nas. Masya Allah. Artinya lebih kurang, sebodoh-bodoh manusia, yaitu orang yang meninggalkan atau mengabaikan keyakinan yang sungguh ada padanya kerana menurut persangkaan yang ada pada orang-orang lain. Kan inilah nama kebodohan. Orang lain tu mengaku kita baiklah, baguslah, pintarlah, hebat dan sebagainya. Itu sangkaan orang lain. Padahal dirinya tahu bahwa dirinya tidak ada begitu itu, tidak ada kemampuan. Jadi kalau dia terbawa-bawa karena pujian orang lain, itu mana sebodoh-bodoh umat lah, segoblok-goblok orang. Yang yakin ia ketahui yaitu kekurangan-kekurangan
dan dosa-dosa yang telah dilakukannya, atau kerendahan akhlak dan kelemahan imannya sendiri. Sedang persangkaan orang lain yang mengira baik padanya ini karena kebodohannya dan tidak mengetahui apa-apa yang di sebalik tirai yang tertutup fantasi lahir yang baik itu. Karena itu jika ia tidak sedar diri terhadap sesuatu yang yakin itu kerana menurutkan perkiraan orang lain, maka nyata ia sebodoh-bodoh manusia. Al-Harits Al-Muhasibi mengumpamakan orang yang senang dengan pujian orang itu bagaikan orang yang senang dengan ejekan orang padanya. Andaikan ada orang berkata, kotoranmu itu tidak berbau atau berbau harum, lalu engkau gembira dengan keterangan pujian yang demikian, padahal engkau sendiri jijik dan berbau busuk, maka ketahuilah bahwa kotoran dosa dan jiwa itu akan lebih busuk dari kotoran atau najis orang. Kotoran rohani itu lebih busuk dari kotoran jasmani. Hati-hati tuan sekalian, kita nggak tahu. Orang kalau selalu keluar masuk masjid, keluar mesti hampir setiap tahun pergi umroh dan sebagainya, kan nampaknya bagus sekali orang itu, baik dan sebagainya, pakaiannya hebat, bersobat, berjubah dan sebagainya hebat. Tapi rohaninya pendengki, rohaninya tukang fitnah, rohaninya tukang tidak syukur. Ini lebih jahat, lebih jelek daripada najis-najis yang ada dalam jasmani. Itu masalahnya tuan sekalian. Orang menyangka bila orang berjudi, orang mabuk, orang joget di klub malam, wah itu rusak. Sebenarnya lebih rusak orang duduk di masjid tapi yang suka mengumpat orang, yang suka menjelekkan pada orang, yang suka hasad dengki, itu lebih besar dosanya daripada mereka. Tapi kita terperangkap, yang lihat jasmaninya jelek ya jelek nanti dulu. Itu dan sekalian gitu. Ini maksud dari ayat ini. Jadi oleh karena itu tolonglah hati-hati tuan sekalian. Kalau kita melihat adalah dalam nanti suatu kita bahas ada hadis riwayat Imam Tabrani yang sanadnya daripada Ibnu Umar dan Imam Malik. Ada 6 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Berat tuan sekalian. Salah satu di antaranya pertama pemimpin yang zalim. Pemimpin yang sekarang jadi rebutan, orang suka sangat berebut jadi pengetua, rebut jadi pemimpin, rebut jadi orang-orang berpangkat berkedudukan. Pada pemimpin itu kedudukannya di atas tanduk. Kalau pemimpin itu zalim, memang go to paradise tanpa hisab. Tapi kalau zalim, go to hell tanpa hisab. Karena kepimpinan itu taklif, tanggung jawab, bukan tafsir, bukan tasyrif, bukan kesenangan, bukan kemegahan. Tapi kita harus keliru seorang menjadi pemimpin itu hebat sangat. Dan nanti dulu dong. Kedua, pahaman asobiyah. Orang berpahaman asobiyah itu bukan ajaran Islam. Itu chauvinisme atau perkauman, itu masuk neraka tanpa hisab. Itu hadis sahih. Jangan main-main itu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah penjajah yang suka menjajah, yang membodohkan orang lain. Dulu kita dijajah memang oleh Britain, oleh Belanda, oleh Portugal dan sebagainya secara jasmania. Mereka ada balik kampung tuan sekalian, yang menjajah teman sendiri, otak kita atau pemikiran kita dijajah, diperbodohkan, diperkotak-katik sebagian. Itu penjajah. Itu penjajah tuan sekalian. Dan kemudian yang lain adalah peniaga yang khianat, peniaga yang khianat yang keempat. Dan benar orang kampung, ya sekarang tak ada kampung dan kota, yang bangga dengan kebodohannya. Sejak dulu kini selamanya stagnan, ya gitu itu aja ibadahnya, tidak ada perubahan langsung. Diajak ngaji tidak mau dan sebagainya. Orang yang tidak mau belajar ilmu tidak move on tuan-tuan. Kita harus ada move on, harus ada pergerakan. Karena Nabi yang mengajarkan orang yang untuk hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau sama saja itu namanya rugi. Apalagi kalau lebih baik, lebih jelek, itu namanya bankruptcy. Kita tidak mau dong buat sekalian, kita mesti lebih baik, dan sebagainya. Kalau enggak kita terus dikalahkan terus dari orang-orang yang tidak beragama Islam, karena mereka terus move on terus. Baik dan sekalian. Kemudian ini yang paling bahaya, yang keenam, yaitu ulama tapi hasad, ulama yang dengki, itu masuk neraka tanpa hisab.
Dengki itu mereka yang tidak suka kalau orang dapat kebahagiaan. Kebahagiaan adalah hilang atau balik pada dirinya atau tidak ada sama-sama sekali. Apapun terjadi pokoknya harus hilang. Itu sifat dengki. Dengki itu mula-mula ada di surga Tuhan. Apa? Siapa makhluk yang mula di surga dengki? Iblis. Karena dengki dengan atuk kita, Adam dan Hawa. Akhirnya ada anak kecundang tuh. Kalau makhluk di dunia mula-mula dengki adalah Qabil, putra Nabi Adam, masih generasi pertama sudah ada dengki. Hati-hati sekalian. Rasulullah SAW mengingatkan segala kenikmatan mesti ada musuhnya. Sahabat-sahabat bertanya, apa musuhnya ya Rasul? Orang-orang dengki. Jadi Tuhan, berhati-hatilah. Bukan harus kita hindari, kita mesti lawan dan harus menang. Orang dengki, karena dengki itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu akan menghancurkan, merusak, memporak-porandakan amal soleh, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi amal soleh Tuhan dan buat sebanyak kita susun, dengki saja hilang, dijilid oleh malaikat atas perintah Allah SWT. Maka dari itu kita kena berhati-hati, jangan dengkilah, tak payah sekalian. Allah sudah menerangkan, Allah ya besutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah lah yang telah membentangkan, yang menganugerahkan, yang melimpahkan segala rezeki pada siapa yang dikehendaki dan menentukan. So Allah yang menentukan. Tuhan jangan bingung, jangan kalang kabut. Jangan bingung kepada pencapaian atau kejayaan pada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Tuhan sekalian, seorang hakim dipuji oleh orang awam, maka ia pun justru menangis. Lalu ditanya, mengapakah Tuhan menangis padahal orang-orang itu memuji Tuhan? Jawabnya, ia tidak memuji kepadaku, melainkan setelah mengetahui bahwa ada padaku sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifatnya. Ini orang yang hakim, orang yang bijaksana, orang yang hebat, ya dipuji malah menangis. Kenapa? Dia ditanya, mereka tak tahu yang ada pada diriku sama pada dia. Karena puji saya itu apa? Kan begitu sekalian. Jadi oleh karena itu marilah kita belajar akhlak kita sekalian, dan sebuah puja-puji dan sebagainya itu mengelirukan pada kita. Akhirnya kita terperangkap dengan pujian-pujian begitu tuh. Akhirnya jatuh dengan pujian. Itu yang paling berat udah sekalian. Oleh karena itu ya kita bersiap-siap. Kalau sudah terlanjur apa nak dikata? Pecuk di sebelah no kan kepacut diapak no. Kata orang Jawa, let bygone be bygone. Dah yang sudah terlanjur ya sudahlah. Kita malam ini nangis sholat tahajud, ya Allah saya banyak keterlanjuran, ya Allah maafkan saya ya Allah. Ya macam atuk kita lah, Rabbana zalamna anfusana. Kalau besok melakukan dosa lagi, minta ampun lagi, dosa lagi, minta ampun lagi. Sampai bila? Sampai setan bosan. Bagaimana itu? Karena ada suatu ketika seorang pemuda datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, tolong selesaikan masalah saya ini. Ya, apa masalah kamu, hai anak muda? Saya ini bingung Tuhan. Pagi saya berbuat baik, nanti tengah hari jahat lagi, petang baik lagi, malam jahat lagi. Macam mana ini? Kata Sayyidina Umar, ya teruskan. Teruskan bagaimana Tuhan? Ya buat jahat, tutup dengan tobat, jahat lagi, minta ampun lagi, jalan minta ampun lagi. Sampai bila Tuhan? Sampai setan bosan. Gitu. Jadi Tuhan jangan pernah berhenti. Memang setan begitu itu. Setan menggoda kita, tidak ada gencatan senjata. Dia terus menerus menghancurkan pada kita. Tapi kita mesti lawan Tuhan sekalian. Jika kita lawan, kita mesti menang. Caranya ya minta ampun. Walaupun dosa lagi apa, memang manusia kok. Manusia itu mesti salah dan dosa. Nobody is perfect. Tidak ada manusia sempurna. Mesti. Oleh itu kita minta ampun pada Allah. Wallahu alam. Oke Tuhan, kita berhenti di muka surat 179, yaitu makalah 156. InsyaAllah kita bahas episode akan datang. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun, taibatun, warabun, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri cucu cicit yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wa tayyiban. Allah badkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa azna sultanan nasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.